Itu bahasanya adalah syukur, bahasanya itu bulan, syahrul syukur bulan. Jadi kalau kita keluar ada di atas itu namanya bukan syahrul apa? Qamarul. Inna iddata syuhuri. Karena di sini ada inna. Inna ini kata Allah kalau redaksi Al-Quran dipakai inna itu ada sesuatu informasi yang penting. Kalau ada huruf inna ada informasi yang penting harus sampai
Itu ya. Markus Komarun disebut apa? Budi. Itu kan biasanya gitu ya. Benar. Sahrul bisa disebut Sahrul, disebut Budi. Kalau perempuan Komari, Siti Komari, atau Je Kokok, gitu ya. Je Kokok. Itu dipakai apa? Pakai bahasa nama. Kalau salah halus, ya boleh. Pakai nama-nama dari bulan boleh. Cuma itu Komarun dan ini Syahrul. Artinya juga sama. Ya sama Syahrul dan Komarun. Nah kalau kita kan punya bulan itu 12 itu 12 Hijriah. Kita ini pakai tahun ada 3, tahun Masehi, tahun Hijriah, dan tahun Jawa yang dimunculkan oleh Wali Demak. Yang disebut Rejab, Rawah, nah itu namanya apa? Itu tahun yang dimunculkan oleh Wali. Suruh, singkat tuh. Biasanya suruh gitu ya. Singkat aja tuh. Dulu di tahun itu diciptakan apa? Wali tenang dia bilang itu sudah bagus. Ciptakan itu udah pakai jadi kita pakai disingkat. Susilo, Bapak Widodo disingkat apa? SP. Joko Widodo. Singkat aja. Ya, tapi kalau namanya singkat. Komarudin jadi Budi. Ya, sampai jadi baiklah, jadi ini sekarang kita di akhir bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan kita, guru-guru kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, menggugurkan rukun Islam yang kelima, saat ini sudah berangsur-angsur pulang ke tanah airnya masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Baik gelombang yang pertama sudah hampir semua pulang ke tanah air masing-masing. Yang gelombang kedua sekarang berangsur-angsur. Terakhir tanggal 3 Agustus pertama dan gelombang kedua. Kita gelombang berapa nih? Gelombang berapa kita? Gelombang tahun depan ya. Mudah-mudahan saudara bisa berangkat yakin. Makanya saya pesan kalau kita ada acara Walimatus Safar hadir Pak. Kenapa? Malaikat sudah catat. Ya hadir misalkan Jawa Alimah hadir Safar dengan kita dicatat oleh malaikat berangkat itu. Semuanya itu pasti akan berangkat Pak. Dapat panggilan nanti Pak. Dapat duyurullah Allah, panggilan Nabi Ibrahim nantinya. Panggilan Nabi Ibrahim jadi tamu-tamu Allah, insya Allah berangkat. Jangan khawatir. Kapan berangkatnya? Di kota Pak, di kota Tangerang. Sekarang kalau kita dapat itu 32 tahun. Berapa tahun? 32 tahun. Dan Bapak pengen berangkat lebih cepat, 8 tahun, 10 tahun saya berangkat kemana? Pindah ke Papua. Di Papua atau ke Manila masih gini. Ya tapi Allah mau berkuasa ya. Makanya kalau kita mau berangkat, kalau kita mau daftar haji, jangan mikir-mikir umur. Ya. Kalau kita sudah punya satu porsi uang untuk daftar, jangan mikir-mikir umur. Umur saya 70 tahun, sekarang daftar 25 tahun, ke Jakarta, jangan
bukan pembunuh, bukan pencuri. Ya, empat golongan itu adalah ahli ibadah. Satu golongannya alim, yang kedua golongannya orang dermawan, yang ketiga golongan mati syahid, yang keempat golongan haji. Empat golongan ini aneh ya, masuk duluan ke neraka pada ahli ibadah. Golongan pertama nanti di akhirat akan dipanggil di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang seadil-adilnya. Siapapun orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbuat kejelekan akan Allah balas. Seadil-adilnya nanti dipanggil orang yang pertama kali. Baik, kau siapa? Aku orang alim Allah. Ketika kau dalam dunia siapa ilmu dan aku amalkan ilmu itu kepada umatmu Muhammad. Kepada umat Muhammad aku sampaikan, aku sebarkan ilmuku hanya kata lain. Apa kata Allah? Andakta kau berdusta, engkau bohong amalkan ilmu, engkau dalam hati sanubarimu, engkau bukan kata lain amalkan ilmu, tapi engkau pengen disebut orang yang ahli. Bahaya, pengen disebut ustaz, pengen disebut orang alim, orang hebat. Kata Allah, seret malaikat masukin ke dalam neraka. Niatnya bukan malaikat, niatnya disebut orang yang paling hebat, yang paling alim. Niat teruskan yang paling gua itu tandanya itu ustaz, kiai, hati-hati. Yang kedua, golongan orang kaya. Ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai kau siapa? Aku orang kaya. Aku orang kaya, aku bikin pondok pesantren, aku sumbangkan masjid, madrasah, aku sumbangkan anak-anak yatim. Ya, akhirnya kata Allah, andakta kau berbohong. Kenapa? Sebab engkau menyumbang hartamu untuk pembangunan masjid, majlis taklim, anak-anak yatim, pada beberapa orang-orang yang lemah. Maka dalam hati saudaramu kamu pengen sebut orang yang ahli dermawan, seret masukin ke neraka. Niatnya maka hati-hati ke dalam sedekah, hati-hati ke masjid, ke madrasah dan sebagainya. Golongan ketiga siapa? Aku adalah golongan yang mati syahid. Ketika aku jalan dunia, aku pegang senjata. Ya bukan senjata, apa? Membela agama Allah. Tapi kata Allah, anda kau berbohong. Karena engkau dalam dunia pegang senjata, bukan karena kamu ini jihad, tapi kamu pengen disebut seorang pemberani. Tuh Pak. Yang ketiga mati syahid. Mati syahid dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata kau pun berbohong. Kau pun berhaji bukan karena niat Allah, kau pengen disebut haji. Gimana Pak? Lebih dulu disebutnya 2 kali aja, haji. Awas hati-hati, berangkat haji niat lillahi ta'ala. Kalau pengen disebut haji berarti bukan lillahi ta'ala. Lebih disebut 2 kali, haji berarti haji yang bukan asli. Bapak lihat Pak, kalau mobil yang satu disebutkan mobil asli kan? Kalau 2 kali mobilan bukan asli. Kuda kita udah 2 kali apa? Kuda asli. Haji asli kalau 2 kali. Haji main gaplek. Tuh ya. Makanya saya hati. Ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadi tahunnya berangkat haji berapa jumlahnya? Kata Rasulullah, yang sekarang berangkat jumlahnya 600.000. Lalu berapa jumlahnya orang yang golongan haji mabrur? Rasul jawab, hanya 60 orang yang haji mabrur. Lalu sahabat esokannya penasaran, tanya lagi, ya Rasulullah, sebetulnya berapa yang haji mabrur? Rasul jawab, hanya 6 orang. Dari 60 ada 6 orang. Penasaran juga, besok sahabat penasaran, tanya lagi, ya Rasulullah, sebetulnya berapa orang haji mabrur? Hanya 1 orang haji mabrur. Dari 600 hanya 1 orang hanya betul-betul mabrur. Lalu tanya lagi besoknya, ya Rasulullah, siapa orang yang haji mabrur itu siapa? Ya Rasulullah, orang yang tidak berangkat haji jadi mabrur. Tidak berangkat haji mabrur itu.
misalkan ada salah satu ibu-ibu mau berangkat ibadah haji, ibu nih berangkat ibadah haji, lalu kemudian singkat ceritanya begitu ada pemeriksaan, tak biasa tuh pemeriksaan, ada periksa ibu ini hamil, hamilnya yang kira-kira tidak bisa untuk berangkat haji. Kenapa? Fisiknya akan mengganggu kondisi jamaah bayi. Akhirnya kata pemerintah, ibu nggak boleh berangkat, kasihan jamaah bayinya. Si ibu menyadari, oke, kalau begitu singkat kita pulang dia. Hanya hamil, mungkin hamilnya sekitar masa 6 atau 7 bulan ya. Nah, akhirnya si ibu itu singkat pulang. Pulangnya melintasi beberapa kampung. Di tengah-tengah kampung itu ada rumah yang agak sedikit gubuk gitu ya. Di situ ada asap keluar. Asap membawa aroma yang luar biasa. Si ibu itu mencium aroma yang luar biasa. Mungkin barangkali bawaan daripada jangan tadi itu si ibu. Waduh, luar biasa. Ini harumnya luar biasa ini. Si ibu itu tertarik, pengen sekali merasakan harumnya itu, makanan itu, daging itu. Lewat dia, sampai rumahnya ada suaminya. Ditanya, Bu, kenapa bawa berangkat? Ya, aku bawa berangkat karena kata pemuda tidak boleh dalam keadaan kondisi hamil. Ini membahayakan sama bayi. Tapi mohon maaf, ketika aku pulang, aku mencium satu aroma yang luar biasa. Tolong Pak, mintakan itu makanan apa itu kira-kira? Mungkin barangkali dalam kondisi apa namanya? Bidang. Tapi itu kalau bidang apa ya? Kalau bidang, kalau sesuatu yang baik-baik ikutin Pak. Kalau yang jelek-jelek enak. Saya pesan nih, pengen makan cari makan, pengen saja cari apa saja, jangan aneh-aneh. Bisa aneh-aneh di kampung nih, sebenarnya nih. Itu ada yang bidang aneh. Aneh apa Pak? Pengen nyium Ustaz kecium. Aduh, aneh jangan begitu Pak. Makan makanan itu boleh. Ini ceritanya udah, yang mana? Di sebelah sana di perapatan itu ada satu rumah, di situ sedang memasak apa tuh? Daging kayaknya si bapak karena kasihan dengan si ibunya atau dari tadi, ya udah. Ditemuinlah itu rumah, masuklah si bapak itu, si suaminya. Lalu itu masuk, tokoh assalamualaikum. Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ini istri saya ketika lewat ke sini dia mencium harum yang luar biasa. Pak, tolong boleh kasih kita. Apa dia jawab? Pak, mohon maaf. Ini adalah yang saya masak daging. Ini daging ini halal buat saya tapi haram buat Bapak. Apa kenapa? Anak saya 6 orang udah hampir seminggu tidak mendapatkan makan. Maka akhirnya ada salah satu binatang saya ambil dan saya masak. Bagi saya ini halal, tapi bagi ibu ini haram. Begitu. Kenapa? 1 minggu anaknya tidak makan, ada bagian dimasak. Oh, halal bagi dia halal, tapi bagi si bapaknya juga haram. Akhirnya si bapak itu pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya diceritakan sama istrinya, Bu, ternyata itu harum itu bukan harum makanan atau daging yang halal, tapi daging haram itu bangkai binatang kemudian dimasak. Oh, kayaknya gimana? Tertutup hatinya seorang ibu. Pak, kalau ternyata seperti ini kondisi keluarga itu memang sangat miskin sekali, silakan uang saya untuk berangkat ibadah, ambil, kasihkan sama orang itu, turun martabat dari orang ini termasuk haji mabrur karena uangnya dikasih sama oleh itu Pak. Berangkat saja jadi mabrur. Makanya Bapak kalau berangkat ibadah haji, lihat dulu kanan kiri adakah nih warga yang makannya seminggu 3 kali atau masjid
di mana Rasulullah SAW bersabda, nasihatnya begini, la sohirota ma'al isroi. Gitu kan belum ya? Belum ya? La sohirota ma'al isroi wala kabirota ma'al istighfari. La sohirota ma'al isroi, la tidak ada dosa kecil ma'al isroi kalau selalu dilakukan. Tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Artinya apa? Berarti dosa itu tidak dosa besar. Tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Wala kabirota, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar kalau selalu istighfar. Paham ya? Ya lagi. Ini pesan dari baginda Rasulullah bahwa tidak ada dosa kecil kalau selalu diulang-ulang, berarti dosa itu menjadi dosa besar. Apa dosa kecil? Banyak. Dosa kecil itu baik lewat mata, baik lewat tangan, baik lewat kaki, lebih-lebih banyaknya lewat mulut. Di mana saja itu dosa kecil bisa terjadi, Pak. Di mana saja, Pak. Makanya sangat bagus sekali kalau Bapak sedang kumpul-kumpul, ya. Kalau Bapak sedang kumpul-kumpul 4-5 orang, ya, khawatir ada ucapan yang melantur ke sana kemari, ada ucapan-ucapan yang memang tidak baik atau dosa kecil. Makanya sudah begini, Pak, saya pamit ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata begitu, Pak. Itu sunnah, itu bagus itu. Bapak dikumpulin. Misalkan ada pos, Pak, 5 orang kumpul, pasti Pak melantur ke sana kemari. Segala macam, Pak. Sunnahnya bagusnya, Pak, saya pamit, mohon maaf ya. Itu begitu, Pak. Dosa-dosa itu, Pak, udah gugur. Kalau sekecil, ya. Tapi kalau misalkan dilakukan lagi, itu sunnah, Pak. Itu tempat dasar. Ya, tidak menutup kemungkinan di tempat kamu hidup bisa terjadi. Bisa terjadi, misalkan contoh, Pak, saya ngomong, Pak, itu di pondok siapa sih baru ngaji lagi? Nah, dosa gitu. Dosa, dosa. Tuh yang di pondok siapa sih tuh? Ngajinya tuh ngantuk terus tuh. Nah, dosa nggak? Dosa kecil tuh. Ya, siapa tahu bapaknya ngomong nih ke saya nih. Tuh, Pak Ustaz tuh saya tahu nih, Pak Ustaz ngapain? Kawinan gitu. Apa itu? Dosa kecil, Pak. Ya, dosa kecil. Makanya kita disunahkan setelah pengajian ini ada apa itu namanya? Kiparat dosa itu apa namanya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu sunnah. Kita pada nama kiparat itu, kiparat dosa kita ketika kita habis ngaji, kumpul-kumpul, itu kita sama-sama baca. Bisa kan nih? Ayo baca-baca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Itu adalah kita kiparat, Pak. Itu disunatkan setelah pengajian. Makanya kita boleh baca itu. Kalau misalkan kumpul-kumpul biasa, dan mohon maaf, tapi ketika kita saudara taklim, itu disunatkan kita baca doa itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca itu. Insyaallah pulang dosa-dosa kita ketika berada di majelis taklim sudah hilang semuanya. Jadi tidak ada dosa kecil kalau selalu diulang-ulang, artinya dosa itu menjadi dosa besar. Contoh, Bapak misalkan berpapasan dengan istri orang lain, dilihat dosa kecil. Tapi kalau terlihat, nah, beda, Pak. Dilihat dan terlihat, beda. Kalau dilihat, itu dosa kecil. Istighfar, ya. Setelah istighfar, jangan diulangi lagi. Besok lihat lagi, nah, itu. Jadi besar kecilnya. Tapi kalau terlihat, tak dosa. Kalau tinggal kita naik motor, terlihat tak dosa. Yang dosa itu ketika kita terlihat cantik. Kalau kita lihat yang 2 kali yang belok, nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi
lagi, tidak ada dosa kecil kalau selalu diulang. Yang kedua, wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar. Ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa itu banyak dosa besar. Minuman, membunuh, berzina, melawan orang tua, banyak dosa besar. Ya, dosa besar banyak ya. Nah, tapi kalau dosa besar ini ada dua. Dosa besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa besar kita terhadap sesama manusia. Itu. Tapi kalau dosa besar kepada Allah itu gampang. Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengampuni. Ya. Kalau misalnya kita berbuat dosa besar, kalau kepada Allah apa? Syaratnya cuma 3. Yang pertama apa? Anakmu. Apa dalammu adalah ada satu penyesalan. Penyesalan dalam diri kita nyesal kita telah melakukan sesuatu dosa besar. Satu syaratnya nih. Ya, tapi kalau tidak ada nyesal, ulangi lagi. Nah, gimana kita bisa takut oleh Allah? Justru kalau kita ada penyesalan, ini satu syarat saja. Yang keduanya, kita punya dosa besar kepada Allah itu yang keduanya, aidupria, mencabut atau apa? Menghindari daripada lingkungan komunitas dan dosa-dosa besar. Misalkan kelompok ada di kelompok orang suka mabok, misalkan kelompok begal misalkan di sini. Yang kita hindari, aidupria jauhkan, menghindari. Kalau misalnya kita sekarang hindari, besok datang lagi. Kita dan besok datang lagi. Gak bisa. Syaratnya kedua. Pertama, anakmu menyesal. Yang kedua, kita hindari jauh-jauh. Yang ketiga adalah apa? Jangan kembali lagi melakukan. Cukup Pak, hanya 3 syaratnya Allah kata boleh. Berbanyaklah kita istighfar. Mati dan yakin akan Allah. Ya, makanya itu ada satu kisah. Ada orang yang pernah bunuh 100 orang. Pertama dia bunuh 99 orang. Jawaran ya. Dulu cerita 99 orang, kemudian dia sudah jenuh barangkali sudah bosan, datang kepada Ustaz, saya ini sudah pernah membunuh 99 orang. Lalu saya sudah bosan pengen taubat. Kata Ustaz, Mas, Pak, Bapak sudah 99 itu membunuh, gak mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia udah emosi, takut dibunuh satu lagi terus saya jadi 100 saya itu. 100 dari bunuh, ada datang lagi ke salah satu Ustaz lagi. Kata Ustaz, Mas kalau mau taubat silakan, tapi tempatnya bukan di sini. Ini masih ada lingkungan perbuatan dosa, silakan berangkat ke Manado ke Tasikmalaya. Di sana ada pondok pesantren, silakan. Si Mas kalau mau taubat ke sana. Pertama, si Mas kalau ada penyesalan. Yang keduanya, si Mas jauhkan dari komunitas para berbuat dosa besar. Yang ketiganya harus ada apa? Tidak mengulangi lagi. Gimana? Silakan ke pondok pesantren di sana berangkat. Esoknya dia berangkat siap-siap.
Kalau kita punya dosa kepada manusia, ada syarat yang keempat. Apa? Ayo doa, dilupakan, dibebaskan. Kalau cukup dengan dari syarat takdir kepada manusia, apa? Allah sudah ampuni dari manusia dulu. Dan tapi kalau kita punya dosa, kita pernah dari orang lain, ya Allah ampuni, tapi kita dicari orang mana yang pernah kita ampuni. Apakah dia bisa bebaskan? Apakah dia bisa mengampuni? Yang penting datang kepada orang itu. Makanya bahaya Pak, kalau kita punya dosa besar terhadap manusia, lebih bahaya. Kepada Allah gampang, dilupakan dulu, datang dulu. Bapak masih ingat kisah Ibrahim bin Adam? Ingat kan? Ketika dia angkat kurma saja, itu bisa menghalangi doa dia. Itu Ibrahim bin Adam tuh. Ya, sahabat Rasulullah ketika dia berangkat ke masjid kurang lebih 200 meter, di tengah-tengah jalan tidak ada seorang jual kurma. Dia beli kurma 2 kilo. 2 kilo. Ada yang jatuh. Disangkanya dari kiloan dia jatuh tidak dimakan. Dia berangkat ke masjid. Dia berdoa. Biasanya berdoa selalu dijawab. Ini 2 bulan berturut-turut bakal dijawab. Sahabat ada yang tanya, sahabat itu kenapa bakal dijawab 2 bulan berturut-turut nih? Coba kamu lihat sendiri. Mungkin ada sesuatu janggal atau ada yang makanan, barang segala macam yang teringat. Oh iya, 2 bulan yang lalu aku pernah beli kurma 2 kilo, aku makan yang jatuh kurma. Ternyata kurma yang dimakan bukan dari kurma dia, kurma yang dijual. Itu Pak, kalau kita gitu, benar nggak? Jangan kita Pak, kita mau dicipit gitu kan ya. Cobain dulu nih. Ada berapa batangnya? Cobain satu. Penyapu lah kayaknya kita. Cuma Pak, jangan sekali-kali kita mencoba itu tandanya jadi. Kenapa Pak? Kenapa? Sebab tidak menyenangkan menjual. Pasti nih ada cerita kalau pergi haji Pak, kemudian ke kebun kurma, kurma macam-macam Pak, kurma, ada berapa kurma itu? Halal, makan satu, udah banyak tuh Pak, semuanya jadi maka itu. Makanya Pak, jangan hati-hati kalau kita nyoba dulu nih, maka waktu itu tandanya jadi. Hanya sekali-kali. Kenapa? Kalau kita mencoba, kemudian kita nggak ada pasti yang benar nggak senang. Udah nyoba, nggak boleh dulu. Senang nggak? Jangan. Makanya jangan sekali-kali kita mencoba tanda sudah jadi. Nah ini berarti ada. Oh iya, 2 bulan yang lalu aku pernah beli kurma, aku makan kurma 1, ternyata dari hijau mengharap doanya. Udah bagaimana caranya? Tolong cari orang itu, minta dihalalkan. Akhirnya dia cari-cari, ternyata orang itu sudah tidak ada di situ. Tanya-tanya, sahabat, kau lihat nggak orang yang di situ jual kurma 2 bulan yang lalu? Oh Pak, dia sudah meninggal. Lalu kemudian dari mana? Anaknya ada nggak? Oh ada anaknya, ada berapa anaknya? Ada 9. Dicari dari Bogor, di Kerawang, dicari tuh. Terus hanya berdasarkan satu korban doang, cari sekali pun jauh. Kenapa? Sebab menghalangi menghijau dari doa dia. Dicari yang ini pertama meninggal, ini meninggal. Ada satu lagi sisanya yang paling kotor. Dicari ketemu. Di mana paling ketemu lagi. Datang belum ada. Betul kau anaknya bapak anu jalan kurma di permakan. Iya betul. Ada apa? Saya 2 bulan yang lalu makan kurma yang ternyata bukan kurma dari dagangan saya, punya orang tua menghijab doa saya mendiharapkan. Oh iya Pak, saya halalkan. Nilai keharap kayak udah besok ada berangkat ke masjid, doanya bukan dijawab. Coba kalau kita Pak, pantesan kita doa Pak belum pernah dijawab ya. Ya, kita baca Yasin 20 kali nggak dijawab juga kita. Jadi kalau kiai ulang-ulang hanya satu kelas saja, hanya baca bismillah, dijawab kenapa? Sampai situ tidak ada makanan yang benar. Makanya Pak, kalau kita doa nih, ya Allah orang lain mencegah kenapa, doanya dijawab kenapa? Saya tidak introspeksi diri. Mungkin ada salah satu penghalang doa kita ada makanan yang halal. Kita jangan suruh sama orang lain mencegah.
dulu segala macam. Dari atas sekian banyak syarat ijabah, itulah diri kita harus kosong daripada makan. Berapa gini? Udah 3 menit. Tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya mau tanya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tadi materi yang disampaikan. Ya. Barangkali ada yang mau sharing atau yang mau bertanya, kami persilakan. Kita semua Enggak ada, ya sudah paham semua. Sekarang bosan, ada 3 menit. lanjutin ya. Ini sekali lagi kesimpulannya bahwa dosa kecil akan menjadi besar kalau sering kita lakukan. Ya, banyak-banyaklah istighfar. Karena istighfar ini luar biasa. Ya, kalau Bapak pengen dijawab dengan beristighfar, ada syaratnya. 1, tanamkan dulu fondasi kita dengan istighfar. Bagaimana fondasinya? Ya, ini fondasi istighfar ya. Bapak pengen lulusan istighfar, pengen rumah tangga bahagia istighfar, pengen apa istighfar, dengan syarat tanamkan dulu fondasi dalam diri kita. Caranya bagaimana? Silahkan Bapak baca istighfar, astagfirullahaladzim, itu saja. Berapa? 1 hari 7.777 dalam jangka 1 minggu. Jangan lebih, jangan kurang, dimulai dari waktu kelahiran Bapak. Ya, 1 minggu deh. Dimulai dari Bapak, silakan 1 hari siapa 7.077. Terus nih 1 minggu kita mampu untuk menanamkan fondasi dalam diri kita. Kalau sudah kita fondasi itu istighfar itu Pak, ya nanti dijajakan. Itu apapun yang kita inginkan dengan baca istighfar hanya 7 kali, lebih-lebih 70 kali, insya Allah akan dijawab. Dijawab Pak. Tapi fondasi dulu seperti bangunan nih. Bangunan kalau fondasi kuat, berapa pun ditinggal pasti kuat. Akan terwujud terlaksana. Kita juga sama. Kalau diri kita difondasikan dulu dengan istighfar itu, apapun yang kita inginkan istighfar pasti akan tercapai. Bahwa barangkali ingat ada yang cerita macam yang tepat, ya Imam Hambali kan, Bapak ingat Imam Hambali yang tepat macam kan dapat nih Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Oh tidak betul, ada itu, ada Soekarno, ada tuh. Apa Soekarno? Si Panji bilang, Pak tanya tuh, Pak tanya ini pegangan umat Islam. Awas, kalau Pak tanya ini jangan dipersoalkan, sama semuanya, sama satu berkaitan itu dulunya, sholatnya sama, kiblatnya sama, bulannya sama, nabinya sama semua, jangan dipersoalkan Pak tanya ini. Yang paling silakan ibadahnya, hamba silakan, sapi silakan, jangan dipersoalkan. Kita semua itu sama Pak, sholat duhurnya sama patokan, hitungannya sama, kiblatnya sama, bulannya sama. Ini kadang-kadang kamu sholatnya begini pada sama, jangan semuanya sama. Kalau persoalannya buru-buru banyak, nggak buru itu mah buru, nggak baca apa niat dijalankan itu mah buru, sebenarnya sama. Nah, soal nanti akan kita lanjutkan. Makola hakul arifin as-sanam, kemudian wa hakul jahilin adwa. Insya Allah nanti di pertemuan yang selanjutnya akan kita sampaikan nasihat ini, sehingga apa yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.